Tetapi saya tahu apa yang dipikirkan Pak Prabowo. Menteri-menteri ekonomi kita akan profesional. Ketua Dewan Pakar Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah memberikan bocoran terkait posisi Menteri Keuangan di area Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan dalam Kompas Collaboration Forum bertema Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025 hingga 2029 di Jakarta, Jumat 23 Maret 2024. Forum yang dihadiri 30 CEO ini dimoderatori oleh pemimpin redaksi harian Kompas, Suta Dharma Saputra, dan dibuka oleh Kepala Des Ekonomi Harian Kompas, FX Laksana Agung, yang memaparkan catatan redaksi terkait tantangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Di tingkat global, ekonomi Indonesia menghadapi dinamika politik dari unipolar menjadi multipolar. Pemaparan dilanjutkan General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto yang mempresentasikan hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap program ekonomi Prabowo Gibran. Di luar pemaparan, isu ekonomi terkini pun muncul dari para CEO. Nah, jadi mungkin PR kita ke depan ini bagaimana meningkatkan kontribusi sektor industri, karena itu juga berdampak terhadap tax ratio karena multiplier efeknya. Tapi belum kita sudah dihadapi dengan tantangan mengenai rencana kenaikan PPN, Pak. Ya. Nah, ini PPN terbalik kita jadi juaranya, Pak, di ASEAN itu. Ya. Hampir juara, ya. Jadi kalau kita naik, kita sudah yang paling tinggi di ASEAN, sampai 12%, ya, sama dengan Filipina. Bahwa masih berbagai kendala kita hadapi, seperti perizinan, kadang-kadang imigrasi, yang kesannya tidak investor friendly, gitu, Pak. Tapi tetap ada semacam koreksi yang bisa memperbaiki, Pak. Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut bahwa pemerintahan baru berkomitmen pada peningkatan efisiensi 3 mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sektor pangan, energi, dan industri manufaktur. Di bagian akhir pemaparan, ia menegaskan kerangka kebijakan ekonomi Prabowo Gibran. Arah perekonomian masa depan Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan seluruh masyarakat Indonesia secara berkeadilan. Dan untuk mencapai hal tersebut, efisiensi perekonomian kita harus ditingkatkan. Artinya I-Core kita harus diturunkan. Dan yang kedua, ini yang saya kira yang sangat penting, kerangka kebijakan ekonomi yang kami susun mengedepankan pertumbuhan, pro-growth, mengutamakan penciptaan lapangan kerja, kita juga pro-job, inklusif, dan berkelanjutan. Dan untuk mencapai itu secara sustain, maka disiplin fiskal dan moneter harus menjadi kerangka kebijakan utama dalam pelaksanaan program-program yang akan kami laksanakan. Usai pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober nanti, publik menanti siapa tokoh yang akan menduduki kursi Menteri Ekonomi. Komitmen meningkatkan efisiensi perekonomian dan realisasi program Astacita